Berjumpa kembali bersama Dedi Reporter Media, Tipikor Channel TV yang akan menyajikan sajian berita daerah terkini, akurat, berimbang, tajam, dan terpercaya. Terpuruk di ruang sidang. 2 dari 3 terdakwa kasus pengeroyokan, penyiksaan, fitnah, dan percobaan pembunuhan di Subang, Pandeglang, Banten terhadap pengacara Mahmud Sodik, SHMH dalam sidang lanjutan ke-8 terpuruk di ruang sidang. Wajah pucat, terdakwa mewarnai jalannya sidang lanjutan dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum yang digelar pada hari Rabu 23 Juli 2026. Dalam persidangan tersebut, terdakwa Karnawi terlihat sangat terpuruk, mengenakan kemeja putih polos. Suara bergetar saat memohon kemurahan hati Ketua Majelis Hakim agar hukumannya diringankan. Permohonan ini disampaikan langsung di hadapan Majelis Hakim bahwa istri saya sedang sakit, ujar Karnawi. Kita sidangan ya, 13 itu sidang. Hakim mengatakan ketika pledoi ya, nota pembelaan daripada kuasa hukum terdakwa. Dan setelah selesai pledoi itu, Ketua Majelis mengatakan memang nanti hari Rabu itu replik jawaban daripada jaksa, nota keberatan bagaimana, apakah masih tetap dengan tuntutannya atau berubah. Ya ternyata Pak Jaksa alhamdulillah memang dia berkeyakinan untuk salah dan dia tidak berubah tuntutannya 1 tahun 2 bulan, nggak masalah. Yang pasti setelah itu majelis mengatakan Ketua Majelis bahwa replik hari Rabu, duplik itu hari Kamis tadinya. Duplik hari Kamis itu akan menghadirkan saksi lagi, makanya kita agak bingung akan ada saksi gitu ya, saksi dari pihak terdakwa. Tetapi ternyata replik sekarang, dupliknya juga hari tadi mengatakan lisan apa gimana nggak ngerti saya, tetapi besok itu ternyata hari Kamis nggak ada. Mungkin replik duplik langsung dijawab tadi, kita nggak dengar jawaban seperti apa. Yang pasti nanti kita putusan tanggal 28 hari Selasa. Nah, tanggal 28 hari Selasa, yang menarik begini, terdakwa Karnawi mengatakan bahwa tadi dia sangat terpuruk dengan keadaannya karena istrinya itu kan sakit. Saya tahu istrinya sakit karena keluarganya juga dekat sama kita. Rumahnya nggak jauh juga dari rumah istri. Istrinya masih bisa berjalan kemana kita ketemu. Tetapi begini, dari awal pun, sedari awal saya sebagai korban, sekalipun Karnawi dan Rasum ingin membunuh saya waktu itu, saya masih bisa memaafkan kalau dia nggak ada people power. Tanggal 4 itu ya, tanggal 4 Juni nggak ada people power waktu itu, 8 kades dan 1 camat berikut Hansip sekecamatan Subang, kurang lebih 7 orang menakut-nakuti kami sebagai korban di pengadilan, jaksa dan juga pihak pengadilan hakim. Seakan-akan mereka people power biar takut, biar saya mau memaafkan. Padahal saya mau memaafkan awalnya. Berhubung mereka seperti itu bawa masa, kami nggak terima. Nah, saya bisa memaafkan kedua orang ini asalkan kalau memang kata kuasa hukumnya dia bekerja berdasarkan perintah dan undang-undang Perdes itu ya, perintah daripada lurah yang masuk gantikan. Karnawi langsung keluar, lurah Badrudin masuk, nggak masalah, masukin, nggak masalah. Nggak ada kok, saya nggak keberatan kalau mereka berdua dikeluarkan dari tahanan yang digantikan oleh lurah, karena lurah itu terlibat di situ. Kalau dia mengatakan di pengadilan juga bahwa orang yang pertama diperintahkan adalah RT Taryono, ketua RT Taryono, dan juga si Rasum dan Karnawi. Rasum itu jauh, rumahnya itu di Banteng, bukan wilayah hukum dia, bukan wilayah tempat dia menjadi hansip di situ. Yang si Karnawi benar tetangga. Jadi udah dikoordinir lurah itu dengan alasan suruh datang ke rumah Ibu Carina tengah malam. Ngapain? Mau ngapain? Gedor-gedor pintu kan gitu. Sudah jelas seharusnya lurah itu dijadikan tersangka. Lurah, BPD semuanya mereka memberikan keterangan palsu itu aja. Jujur memberikan keterangan palsu. Biarkan saja nanti. Yang penting kita tunggu tanggal 28 putusan aja, Bang. Itu. Setelah putusan baru kita mungkin persiapan diri kita. Kita minta petikan putusan pengadilan, mungkin kita persiapkan mental ke depannya. Apa upaya hukum dan langkah hukum kita, itu aja Bang. Untuk Karnawi, saya bukan nggak kasihan dari awal pun. Tanggal 19 Mei 2026, pertama kali sidang, dia meminta maaf di depan majelis, meminta maaf dan mengaku bersalah. Yang penting
bisa RG atau bisa berdamai. Saya bilang saya bisa memaafkan asal perkara ini perkara tentang penyidikannya 13 orang itu dilanjutkan. Itu. Tapi kalau saya memaafkan dia, perkara berhenti, saya nggak mau, perkara lanjut. Itu aja, Bang. Ya, dari saya sekian. Itu Jadi aja. kalau misalkan hasil putusan yang saat ini gimana tanggapannya? Kalau Kak Sodik ini kan tadi kan bukan putusan intinya Iya, apa ya, betul lah keputusan jaksa itu repliknya jawaban daripada pledoi kemarin, nota keberatan daripada kuasa hukum terdakwa, jaksa tetap pada pendiriannya bahwa secara sah dan meyakinkan dia melakukan tindak pidana. Gitu. Jadi tuntutannya tetap ya di 1 tahun 2 bulan. Yang padahal mohon maaf sangat dirugikan dengan itu ya. Ancaman 175 tahun lebih loh. Bicara 5 tahun ya, minimal ya 2 tahun lah, speak dikit. Korbannya ini penegak hukum, gitu kan. Lagi ngurus perkara tanah, lagi ngurus mafia tanah, pemalsuan data otentik, gitu kan. Ada sertifikat timbul AJB, itu aja. Jadi 2 KD 1 camat terlibat, berikut BPD, RT, RW dan konco-konconya 13 orang. Sehingga di sini terjadilah obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan, merintangi proses penyidikan, abuse of power, melindungi jabatannya dengan masif, terstruktur dan terorganisir. Yang satu lagi melakukan people power satu kecamatan Sobang. Bahkan pas kemarin itu pledoi itu 500 daripada Hansip dan warga Bojen dan kecamatan Sobang membuat pernyataan agar kedua terdakwa ini dibebaskan. Nggak nyambung, saya bilang. Udah itu aja, cukup buat sahabat. Salam hormat. Kalau kemarin ada salah paham, saya minta. Meski demikian, jaksa penuntut umum menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir mengenai berat ringannya hukuman kepada kebijaksanaan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sidang ditutup oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan kembali pekan depan pada hari Selasa 28 Juli 2026. Berita masih dalam pengembangan reporter Media Tipikor Channel TV, Dedi melaporkan.